Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga para asatidz, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat, jamaah majelis zikir, taklim serta salawat riyadul muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tanggal 11 atau 12 atau 13 di majelis kita mulai dibentuk, mulai berjalannya majelis. Alhamdulillah selalu dilaksanakan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Majelis ini dimulai pada tahun 2014. Pada tahun 2014. Jadi sudah berjalan 11 tahun. Jadi setiap bulan kita alhamdulillah sudah melaksanakan, artinya secara istiqamah, pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Amun ulun pribadi alhamdulillah mulai tahun 2000 ketika sudah keluar dari Darussalam, waktu sekolah Darussalam itu paguruan nang mairit kami, paguruan yang membimbing kami. Setiap bulan sidin membaca manaqib Khadijah Al-Kubra. Bahkan kadang-kadang bisa tengah malam kami nyamanannya guring, sidin datang sarwan, digaraki kami wadah ayahannya, ayah baca manaqibnya. Nah jadi itu berlanjut, alhamdulillah. Ketika sudah keluar dari pondok, apa yang kami terima dari guru, apa yang kami pelajari dari guru, alhamdulillah kami bisa melaksanakan sampai sekarang. Dan kita sudah merasakan manfaat dari mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, memuji Sayyidah Khadijah Al-Kubra atau dalam istilah membaca manaqib, membaca sebahagian kemuliaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sering memuji Khadijah di hadapan para sahabat, bahkan di hadapan istri-istri beliau, di mana istri-istri Nabi itu tidak seorang pun yang bisa menggantikan kedudukan Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seorang putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, dan dari sekian istri Nabi hanya Aisyah yang dikawini Nabi dalam keadaan bujang atau perawan. Namun bagaimanapun cantiknya Aisyah radhiyallahu anha, tetap kada bisa menggantikan kedudukan Khadijah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Aisyah cemburu.
Sampai-sampai Aisyah pernah berbicara kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ujar Aisyah, aku lebih mulia daripada almarhumah ibumu karena aku dikawini oleh Rasulullah dalam keadaan perawan, sementara ibumu Khadijah ketika kawin dengan Rasulullah itu dalam keadaan sudah balu 2 kali. Rasulullah itu suami yang ketiga dari Khadijah. Nah, jadi itu membuat Fatimah sedih, lalu diceritakan kepada baginda Nabi ucapan Aisyah itu. Lalu ujar Nabi, padahi Aisyah, jangan merasa lebih mulia daripada Khadijah, daripada ibumu, walaupun ibumu itu kawin dengan aku dan Nabi dalam keadaan sudah balu, tapi yang mendapatkan kebujanganku adalah ibumu, yaitu Khadijah. Jadi waktu kawin dengan Khadijah, Rasulullah itu masih bujang. Jadi yang mendapatkan kebujangan Rasulullah itu Khadijah. Sementara ketika Rasulullah kawin dengan Aisyah, Rasulullah sudah kada bujang lagi. Aisyah itu dikumpulin. Jadi Nabi itu sepeninggal Khadijah, sebelum kawin dengan Aisyah, Nabi itu kawin dengan seorang perempuan, Saudah binti Zam'ah. Jadi sebelum kawin dengan Aisyah, Nabi itu kawin dulu dengan Saudah binti Zam'ah. Nah, hanyar kawin dengan Aisyah. Jadi nang mendapatkan kebujangan Nabi itu Khadijah. Walaupun Nabi itu hitungannya suami yang ketiga daripada Khadijah, tapi Nabi haratan bujang. Sedangkan Aisyah itu diambil bini oleh Nabi, itu Sidin sudah statusnya bini yang ketiga. Bini pertama Khadijah, bini kedua Saudah binti Zam'ah, bini ketiga Aisyah. Nah, jadi mana afdalnya, kebujangan Nabi kah, kebujangan Aisyah kah? Nah, tentu lebih afdal kebujangan Nabi, dan bujangnya Nabi itu yang mendapatkan Khadijah. Dan banyak lagi bagaimana pujian Nabi kepada Khadijah, bahwa ujar Nabi, Khadijah itu orang yang awal beriman kepadaku ketika orang-orang lain masih kufur. Khadijah itu adalah orang yang awal-awal membantu aku ketika orang lain menjauh daripada aku. Jadi ini pujian dari Rasulullah untuk Khadijah. Dan Rasulullah itu seringkali menyembelih kambing lalu dibagikan untuk kerabat-kerabat Khadijah, keluarga Khadijah, kakawanan Khadijah. Ujar Nabi, kirimi anu itu kawan karib Khadijah, kirimi anu itu keluarga Khadijah. Nah, lalu sekarang para guru-guru kita membagikan makanan kepada para pecinta-pecinta Khadijah yang mau hadir ke majelis manaqib Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam hadis yang masyhur dan sering kita sampaikan, Sidin berkata, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah,
sesungguhnya aku cinta akan Khadijah dan aku mencintai orang yang cinta kepada Khadijah. Ini yang memotivasi para ulama, para guru untuk mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kada kawa banyak sedikit, karena orang yang di hatinya tertanam kecintaan kepada Khadijah, itu orang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan Rasulullah itu hakikatnya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam mengekspresikan artinya kecintaan kepada Khadijah, banyak para ulama-ulama yang mengarang kitab, mengarang hadrah, artinya untuk menunjukkan bukti cinta kepada Khadijah. Di antaranya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, beliau itu mengarang satu kitab namanya Al-Bushra bi Manaqib Khadijah Al-Kubra. Dan di kitab Bushra itu disebutkan salah satu keistimewaan Khadijah, bahwa ketika beliau wafat, Rasulullah yang turun ke liang lahat menyambut jenazah Khadijah dan memasukkan ke dalam liang lahat itu dengan tangan sidin mulia, dengan tangan sidin yang mulia. Ini keistimewaan Khadijah, di mana bini-bini lain kada mendapatkan keistimewaan itu. Hanya Khadijah dari sekian banyak bini Nabi yang ketika wafat, tangan Rasulullah yang menyambut jenazahnya dan memasukkan ke liang lahatnya. Ini keistimewaan Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan ini terjadi pula kepada pecinta Khadijah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di mana ketika beliau wafat dan dikuburkan di Ma'la dekat daripada kubur Khadijah, itu ketika Habib Ali Al-Jufri, beliau sudah berada di liang lahat daripada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau hendak memasukkan jenazah itu ke liang lahat, beliau pingsan. Nah, begitu siuman, orang menyangka karena marga kepanasan, marga artinya karena manusia banyak, marga bulan puasa pulang, karena Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki meninggal pada tanggal 15 Ramadan, mungkin ada salah toh, itu malam subuh Jumat, dalam keadaan menghadang waktu subuh dan dalam keadaan berpuasa, maka hari Jumat bulan Ramadan pulang. Jadi dikuburakan di Ma'la dekat Khadijah Al-Kubra. Waktu jenazah sidin di liang lahat itu, Habib Ali Jufri siup, ditakoni orang apa pian siup, sekalinya sidin, aku melihat Rasulullah hadir di liang lahat Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, dan ujar Rasulullah, aku haja urusannya ini. Nah, jadi ujar Rasulullah, aku haja urusannya. Nah, ini diantara karamat pecinta Khadijah Al-Kubra, pecinta sejati. Dan orang yang cinta kepada Khadijah dicintai oleh Rasulullah, sampai-sampai ketika di dalam kubur Rasulullah sudah menghadang sidin di liang lahat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang syekh nama sidin Ahmad Jamhuri Jaharis. Beliau menyusun qasidah sebagai bentuk cinta kepada Khadijah Al-Kubra. Bunyi qasidah itu, ya wahibal ataya ighfir lanal khataya
bi asyrafil baraya wa ummina Khadijah. Ya wahibal ataya, wahai Tuhan yang maha memberi segala pemberian. Yaghfir lanal khataya, ampuni olehmu bagi kami segala kesalahan. Bi asyrafil baraya, dengan sepaling mulia makhluk ciptaan. Wa ummina Khadijah, dan dengan berkat ibunda kami Khadijah radhiyallahu anha. Jadi di syair ini Syekh Jamhuri beliau bertawassul dengan Rasulullah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, dan dengan berkah Khadijah agar Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan agar Allah memberikan segala macam bentuk pemberian. Ya ummalil batuli, hai ibunda bagi Fatimah al-Batul. Al-Batul itu gelar Fatimah karena beliau terputus dari dunia. Fatimah itu bujur-bujur kada memikirkan dunia. Di pikiran Sidin hanya akhirat. Lalu Sidin digelar Al-Batul, yang terputus dari dunia, yang berfokus hanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Fatimah itu dikatakan bidadari berbentuk manusia, karena Fatimah itu wanita suci nang kada pernah haid seumur hidupnya. Fatimah ketika melahirkan Hasan Husin dan saudara Hasan Husin, kan Fatimah ada anak 5, Hasan, Husin, Muhsin, Zainab, dan Ummi Kulthum. Nah itu ketika melahirkan anak-anak nang 5 ini, Fatimah ini keluar darah satu mata aja, beranak keluar darah mengiringi si bayi itu aja langsung bersih. Mandi ibaratnya tuh jam 11:30 beranak, zuhur sembahyang sudah Sidin. Ini kemuliaan Fatimah. Busyraki bittisali, dan ibunda Fatimah itu adalah Khadijah. Ibunda Fatimah adalah Khadijah. Busyraki bittisali, kegembiraan bagi engkau wahai Khadijah, bittisali, dengan tersambung, bil Mustafa Rasuli, dengan Nabi Al Mustafa Ar-Rasuli, Nabi yang terpilih, utusan Tuhan semesta alam. Busyraki bil ma'iyah, kegembiraan bagi engkau dengan kebersamaan. Khadijah mendampingi Nabi itu lebih 24 tahun. Dalam suka dan duka, seluruh harta beliau beri untuk dakwah baginda Nabi. Dan Khadijah bahagia. Khadijah bahagia dengan apa yang beliau korbankan untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gen Khadijah asa kurang aja. Seluruh kekayaan Sidin berikan kepada Rasulullah, asa kurang aja Sidin masih dalam membantu dakwah Rasulullah. Busyraki ya Khadijah, kegembiraan bagi engkau wahai Khadijah, bi asyrafil bariyah, dengan sepaling mulia makhluk. Busyra lakil bisyarah, kegembiraan bagi engkau, al bisyarah, kabar gembira, bi jannatin aliyah, dengan surga yang tinggi. Yang mana memberi kabar gembira, memastikan bahwa Khadijah ini orang yang ahli surga, langsung Allah yang memastikan Khadijah ini ahli surga. Jibril turun menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada Khadijah.
Busyraki bil amini, kegembiraan bagi engkau dengan al-amin yang terpercaya, yaitu Sayyidina Muhammad. Fa anti fil amani, maka engkau pada keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Tu'talakil amani, diberikan bagi engkau segala angan-angan, segala keinginan dunia wa ukhrawiyah, di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan hanya Khadijah, orang yang cinta kepada Khadijah, orang yang dalam hatinya ada Khadijah, orang yang bertawasul dengan Khadijah, orang yang mengamalkan manakib Khadijah, angan-angannya akan tercapai, keinginannya akan tercapai. Keinginannya akan tercapai. Waktu awal membangun pondok Nene, banyak orang paribasanya mahapak lah bahasa kampung loh. Dihapak orang, mustahil terbangun. Bila kada berduit sekian kada membangun pondok. Memang waktu kabungin ini kita tangan 10. Tangan 10. Jangankan beisi napa duit, beisi motor aja ada orang mengambil kabaraba itu. Orang mengambil berapa itu membawa ke sini. Ada berduit sama sekali, tangan 10 teh. Kuitan kada orang sugih. Jadi orang kemudian kada percaya tiba. Sampai daripada orang nekat lah, daripada orang ya kemudian setengah model nang anda pada gila ada wani jo nyembet je. Cuma sampai ada nang berucap mustahil, ayo kayak nang kayak apa di tauhid itu tuh mustahil jarang. Alhamdulillah 2014 terbangun pondok ini. Qad fusti bis salami, sungguh beruntung engkau dengan salam, min rabbinar rahimi, dari Tuhan kami yang penyayang, wa jannatin naimi, surga yang penuh kenikmatan, fi ghurfatin bahiyah, pada kamar yang indah. Ghurfatuha azimah, kamar-kamarnya besar, min qasabin karimah, dari mutiara yang mulia. Darun biha karamah, negeri yang dengannya kemuliaan. Busyraki bil atiyah, kegembiraan bagi engkau wahai Khadijah, bil atiyah, dengan segala pemberian. Ya afdalan nisa'i, hai sepaling utama perempuan. Ada 4 wanita mulia, ujar Nabi, di alam semesta. Sayyidatu nisa'il alamin, penghulu wanita-wanita alam semesta, arba'atun 4. Yang pertama Asiyah binti Muzahim, yang kedua Maryam binti Imran, yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, yang keempat Fatimah binti Muhammad. Itu penghulu perempuan seluruh alam semesta, dari zaman Nabi Adam sampai berakhirnya dunia nang ini. 4 orang ini penghulu wanita-wanita. Jadi bila bini-bini nang ada nih masuk surga enak, penghulunya nambah 4 nih. Mudahan ahli surga bertahan. Cuma dari nambah 4 itu siapa pulang paling mulia? Ujar Imam Yusuf An-Nabhani, Sidin lebih memilih Fatimah binti Muhammad. Karena ujar Nabi, Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian daripada aku. Fatimah bagian daripada aku. Siapa yang kau mengalahkan bagian Nabi? Ayo. Cuma artinya penghulu wanita itu 4. Nah termasuk Khadijah tadi. Karena itu pas saja syair ini juga,
ya afdalan nisa'i, hai sepaling afdal bini-bini. Karena ada 4 tadi kan. Haqqan bilam tirai, pasti, bilam tirai, dengan tiada ragu. Kam laki min sanai, berapa banyak bagimu dari pujian. Wa rabbuna radiyah, dan Tuhan kami ridha. Nah, wa ridwanullahi akbar, ridha Allah yang paling besar anugerah. Wa kam lakil ayadi, berapa banyak bagi engkau pemberian-pemberian Tuhan. Ma yuhsiha midadi, tidak bisa menghitung akan pemberian itu tintah-tintah. Baydha, bila ditulisannya lautan tuh jadi tinta. Kemudian pohon-pohon jadi pulpen menulis anugerah Allah kepada Sayyidah Khadijah Kubra, ada akan habis. Karena beliau itu dekat dengan sumber segala nikmat Sayyiduna Muhammad. Baydha bila sawadi, putih tanpa ada hitam. Jadi Khadijah ini putih tanpa ada noda, wanita suci nang kada kekurangannya. Bagi orang beriman, Bang, amun orang ada beriman pasti menganggap artinya itu mengada-ada. Tashu biha sakhiyah, yang pemurah dengannya sakhiyah, oleh orang yang pemurah. Amanti bil basyiri, engkau beriman dengan Nabi al-Basyir, yang memberi kabar gembira. Wan nasu fil kufuri, manusia pada kekafiran masih. Siapa yang pertama-tama beriman lawan Nabi? Khadijah. Kita ada kawa membayangkan kalau ada orang, kalau seandainya itulah Nabi itu ketika berdakwah pertama-tama ingkar bini sidin, kayak apa? Ayo, seandainya toh. Jadi jurang aja apa kami percaya, bininya nang sakalambu aja ada percaya. Jadi kita kada membayangkan beratnya dakwah Nabi seandainya kada didukung oleh Khadijah. Itu secara zahir lah. Ruzikti bidzarari, engkau diberi anugerah dengan zuriat. Zara itu zuriat artinya. Zurriyatun zurriyatani dzarari, itu jamak taksir. Mufradnya zurriyat, zurriyatun zurriyatani dzarari. Tahza bihim saniyah, engkau memperoleh dengan sebab mereka zuriat saniyah, kemuliaan. Kemuliaan dari zuriat. Nah, kan Khadijah beranak Fatimah, Fatimah beranak Hasan Husain. Dari Hasan Husain, dari Hasan aja dulu lahir ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Syekh Saman Al-Madani, ada siapa lagi? Sayyidi Ahmad At-Tijani, siapa lagi? Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Hasani, ada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada Syekh Yasin Padang Al-Fadani juga, Al-Hasani si jenda juga. Dari Sayyidina Husain banyak lagi. Ada Faqih Muqaddam, ada Abdurrahman Segab, ada Habib Abdullah Idrus, ada Abu Bakar bin Salim Sahibu Ainat. Itu nang bahari-bahari, nang hanya-hanyar nih banyak. Ada lagi Habib Umar bin Hafidh, masih hidup toh. Ya Rabbi fardha anha, wahai Tuhan ridhai daripada Khadijah. Wa ajzilan ataha, dan perbanyaki ataha, pemberian bagi Khadijah. Wa salli ya ilaha, bersalawatlah engkau wahai Allah, ya ilaha wahai Tuhan kami, ala nabi, atas nabi wafiyah, akan salawat yang wafiyah, sempurna. Nah, itu puji-pujian untuk Khadijah, syair yang dikarang oleh, menurut sebagian pendapat ini syair susunan daripada Syekh Ahmad Jamhuri Jaharis. Alhamdulillah ulun pernah berdapat sidin
Yang pertama di Darussalam waktu jadi di Darussalam sekali waktu masih sekolah di Darussalam tuh, dan di Barabai sekali juga waktu sekolah di Nurul Muhibbin. Jadi waktu sekolah Nurul Muhibbin ini Syekh pernah datang. Kemudian waktu sekolah di Darussalam Syekh ini pernah datang juga, dan Sidin mengijazahkan seluruh karangan-karangan Sidin. Banyak Sidin mengarang tuh, ada qasidah Asmaul Husna nang kaya burdah itu. Ada juga qasidah Birrul Walidain nang sering kita baca tuh. Qasidah Birrul Walidain. Itu susunan daripada Syekh Ahmad Jamhuri Jaharis itu. Jadi sebagaimana kita dapat ijazah dari Syekh Ahmad Jamhuri Jaharis seluruh susunan Sidin, maka kita ijazahkan kepada hadirin hadirat seluruh apa yang kita terima daripada Syekh Ahmad Jamhuri Jaharis itu. Kemudian sambil dibagi nasi baca qasidah Ya Wahibal Ataya. Nasi sambil dibagi baca qasidah Ya Wahibal Ataya. Jadi sudah tahu artinya, baca lagi. Baca, mikrofon hidupin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya wahibal ataya
واشركي بالعطية يا أفضل النساء حققي لك تراني كم لك من الثناء وربنا راضيا يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا في أشرف البرايا وأمنا خديجة في أشرف البرايا وأمنا خديجة وتملأ الآيات ما يوصيها بدادي بيض إلى سوادي تسقو بها ساقيا آمنتي بالبشير والناس بالقبور رزقتي بالذراري تغضي مسانيا